Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldi Mulyana, SPD MPD. Pada video kali ini tentunya untuk memberikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tidharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saya S1 di Pendidikan Geografi UPI, lulus tahun 2009, S2 Pendidikan IPS, lulus tahun 2015. Kemudian tanggal mulai menjadi dosen di IPI Garut adalah 27 November 2017 dengan NIDN 0430 11 8507. Dan adapun saya berhome base di program studi pendidikan IPS S1 di Fakultas Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra Institut Pendidikan Indonesia Garut. Mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah mitigasi bencana. Dan di sini mitigasi bencana memiliki kode IPS 4302 dan memiliki total SKS yaitu berjumlah 2 SKS. Syarat lulus mata kuliah ini adalah memperoleh nilai terbaik pada mata kuliah sebelumnya yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Adapun CPMK, ya, capaian pembelajaran mata kuliah ada 4 dalam mata kuliah mitigasi bencana ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar bahaya dan resiko bencana secara mandiri dan terukur. Kedua, ada mahasiswa mampu memahami dimensi-dimensi manusia dan lingkungannya secara mandiri dan terukur. Ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan panduan keselamatan aman dari bencana melalui metode mitigasi bencananya era kontemporer berdasarkan studi kasus di berbagai bencana. Sumber-sumber daya manajemen lingkungan dan pendekatan ekologis sebagai dasar kajian dengan kinerja bermutu, terukur, menghindari plagiasi, serta mempresentasikannya dengan sikap bertanggung jawab. CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis pencegahan dan mitigasi bencana berdasarkan tahap kesiapsiagaan dan tahap darurat pra-bencana, serta tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara bermutu dan terukur. Adapun deskripsi mata kuliah mitigasi bencana. Mata kuliah ini mendidik mahasiswa memahami literasi informasi bencana dengan konsep pemahaman terhadap aspek lingkungan, tempat tinggal atau morfologi sebagai bagian dari kesiapsiagaan bencana. Mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi bentang alam Indonesia, khususnya wilayah Kabupaten Garut yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap bencana. Kedua, mata kuliah ini juga membekali mahasiswa memiliki kecerdasan spasial, sehingga kesiapsiagaan terbentuk melalui deteksi bahaya dan kompetensi menganalisis risiko bencana yang akan terjadi. Selain itu, mata kuliah ini membekali mahasiswa juga metode mitigasi bencana baik secara konsep green history, ya, yang ada di daerahnya yang tentu melekat pada masyarakat Indonesia yang berbasis religi dan kearifan lokal maupun konsep kontemporer yang sekarang melalui multimedia yang modern berdasarkan literasi dan sumber hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait kebencanaan dan lingkungan seperti kompetensi berupa kajian penyebab bencana, jenis bencana, antisipasi yang perlu diarahkan, pemetaan wilayah rawan bencana, serta upaya rehabilitasi daerah bencana. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran ini disesuaikan dengan 14 pertemuan di kelas ataupun secara daring. Dari 14 pertemuan ini ada beberapa materi yang tentunya tersaji. Yang pertama adalah bahaya geologi. Kedua, bahaya iklim. Ketiga, bahaya lingkungan. Keempat, wabah penyakit. 5, kecelakaan industri dan kimia. 6, dimensi-dimensi manusia dari perubahan lingkungan. Ketujuh, mengurangi degradasi lingkungan. 8. Studi kasus dari berbagai bencana alam di Indonesia. 9. Sumber-sumber daya manajemen lingkungan.
10. Pendekatan ekologi sebagai dasar kajian mitigasi bencana. 11. Panduan keselamatan aman dari bencana. 12. Pencegahan dan mitigasi bencana. 13. Tahap kesiapsiagaan dan tahap tanggap darurat dari bencana atau pra-bencana. 14. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepustakaan sumber buku utama adalah karya pribadi saya yang berjudul Mitigasi Bencana, Pemahaman Literasi Informasi Bencana di Indonesia. Ini merupakan cetakan pertama dengan ISBN 9786234596328, diterbitkan di Widina Media Utama di Kota Bandung. Selanjutnya, ada modul yang juga dipakai. Ada 4 modul yang dipakai dalam mata kuliah ini, diantaranya dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2019, yaitu berjudul Panduan Pembelajaran Kebencanaan untuk Mahasiswa di Perguruan Tinggi, terbitkan oleh Ristek Dikti. Kedua, ketiga, dan juga keempat, ini dari UNDV. Adapun lanjutan pustaka, yaitu sumber artikel yang berasal dari kajian penelitian yang dipublikasi karya ilmiah. Itu merupakan beberapa karya pribadi yang berkorelasi dengan mata kuliah mitigasi bencana dan digunakan sebagai kepustakaan mitigasi bencana ini. Adapun bentuk, waktu, dan metode pembelajaran. Yang pertama adalah luring atau offline, dilaksanakan menggunakan fasilitas pada program studi S1 Pendidikan IPS di IP Garut, tepatnya di Gedung E, seperti ruang kelas, Smart Classroom, Lab Internal IPS, Lab Eksternal IPS, dan ruang micro teaching ya selama 2 SKS atau 2 kali 50 menit tiap pertemuannya. Yang kedua, ada daring atau online yang dilaksanakan pada Learning Management Systems yang ada di IP Garut dengan alamat ipgarut.siakadcloud.com. 3. Pendekatan pembelajaran dalam mitigasi bencana ini menggunakan contextual teaching learning. Dengan metode pembelajaran ada beberapa, yaitu tentunya di sini tertera metode pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Selanjutnya ada group investigation, ada problem based learning, dan juga ada project based learning. Komposisi nilai yaitu unsur nilainya adalah kehadiran, kemudian ada kuis, ada juga tugas individu, tugas kelompok, UTS, dan UAS. Di mana CPMK yang pertama 14,50%, CPMK kedua 33%, kemudian CPMK ketiga 31,50%, dan CPMK keempat 21%, dan total tentunya 100%. Metode evaluasi dalam aktivitas partisipatif bobotnya adalah 14%, di mana deskripsinya adalah kehadiran dan keaktifan selama proses belajar dan pembelajaran dalam perkuliahan. Selanjutnya ada tugas. Tugas ini ada 2 ya, tadi disebutkan individu dan kelompok dengan 12%, yaitu ketepatan mengumpulkan hasil proyek kerja kelompok mahasiswa ataupun tugas individu dengan ketepatan dalam mempresentasikan kajian perkuliahan dalam bentuk makalah. Kuis, yaitu ketepatan dalam menjawab tes berdasarkan pemahaman konsep mahasiswa terhadap materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ujian tengah semester di sini ketepatan terhadap menjawab tes tulis pada saat pertanyaan ujian tengah semester dengan bentuk uraian, baik menjawabnya dengan secara teoritis maupun empiris. Begitupun hal yang sama di ujian akhir semester, ketepatan terhadap menjawab tes tulisnya yaitu terkait dengan bagaimana bentuk uraian tersebut dijawab dengan sebaik mungkin berdasarkan teoritis dan juga empiris. Dan ada moto yang saya sampaikan selama ini dan saya laksanakan, yaitu mendidik bukan menghardik, membina bukan menghina. Salam hormat dari saya, dan selanjutnya akan beralih kepada sesi di mana proses dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan mahasiswa, apa kabar? Alhamdulillah, semoga hari ini senantiasa diberikan kesehatan, tentunya senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, untuk memulai perkuliahan hari ini, khususnya pada materi kuliah mitigasi bencana, alangkah lebih baik kita berdoa seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Saudara Andre Jainal Mutakin. Disilakan Saudara Andre. Perhatian semuanya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berdoa telah selesai dipimpin oleh ketua kelas. Hari ini tentunya juga sesuai dengan apa yang kita akan kaji, yaitu mitigasi bencana. Mudah-mudahan kita semakin meningkatkan berpikir kritis kita, berpikir kreatif kita, berkomunikasi yang intens di era global ini, dan kemampuan berkolaborasi. Demikian tentunya sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kawan-kawan. Baik, silakan kawan-kawan untuk mengisi kehadirannya melalui scan barcode yang tertera pada layar. Baik, terima kasih yang sudah mengisi kehadirannya lewat scan barcode. Kemudian Bapak bertanya kepada ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini kira-kira? 2 orang Pak yang tidak hadir, yaitu Irfan dan Firdaus Pak. Mereka sakit Pak. Oke, terima kasih Kang Andre ya. Berarti Firdaus sakit, kemudian tadi siapa? Irfan ya. Irfan juga sakit. Baik kawan-kawan, untuk mengawali perkuliahan ini tentunya kita sudah memasuki pertemuan 12. Di mana dalam pertemuan 12 ini materinya adalah panduan keselamatan aman dari bencana yang seperti minggu kemarin. Sekarang bagian kelompok 2 ya. Kelompok 2, maka sebelum masuk ke kelompok 2 dan kita mendengarkan pemaparan kelompok 2, kita ulas dulu hasil kelompok 1 yang sudah kita bahas di minggu yang lalu ya. Maka kelompok 1 itu terkait dengan pendekatan ekologi sebagai dasar kajian mitigasi bencana. Nah, sebelum mulai Bapak ingin membuat pertanyaan kepada kalian, dan siapa yang bisa menjawab silakan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Baik, siap ya? Barangkali ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan bencana. Silakan. Baik, Saudara Fauzani, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Bencana adalah suatu peristiwa atau rentetan peristiwa yang dapat disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun manusia itu sendiri, yang dimana berdampak terhadap lingkungan, baik pada manusia, lingkungan sekitarnya, terus berdampak juga terhadap adanya korban jiwa, terus kerusakan terutama pada lingkungan dan pada harta benda manusia dan sebagainya. Terima kasih. Alhamdulillah, baik ya, bagus Fauzani, cukup lengkap dan sesuai dengan apa yang telah kita pelajari bersama kelompok 1 kemarin ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih untuk memantik pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana? Silakan. Ya kan? Oke, Sela, silakan Saudari Sela. Izin menjawab, yang dimaksud dengan mitigasi bencana itu merupakan segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana itu terjadi. Alhamdulillah, terima kasih Saudari Sela, terima kasih juga tadi Saudara Fauzani ya. Tentunya berikan aplaus bagi yang menjawab kawan-kawan. Nah, hal yang paling utama bagi kalian adalah bagaimana melihat fenomena lingkungan yang ada itu berkorelasi dengan tingkat bahaya dan juga risiko bencana itu sendiri.
Maka saya sering bilang di pertemuan sebelumnya bahwa bahaya ketemu kerentanan atau ketemu dari risiko bencana itu sama dengan bencana. Ya, maka ini jadi tolak ukur kawan-kawan sampai kapanpun bahwa hati-hati dengan situasi kondisi yang ada di wilayah Indonesia. Kita memang nyaman dengan wilayah tropis, tapi kita setiap hari memang disiapkan adaptif dengan segala ancaman-ancaman bencana, risiko yang sangat tinggi, khususnya tempat tinggal kita, wilayah Kabupaten Garut. Oke, kawan-kawan, karena kelompok 1 sudah memaparkan di pertemuan sebelumnya, kita akan beralih ke kelompok 2. Dan jangan lupa, karena penilaian kelompok itu Bapak akan sebutkan lagi, ini terkait dengan skema penilaian yang ada. Bagaimana kalian bisa menampilkan critical thinking kalian, ya, berpikir kritis, bagaimana melihat setiap konten atau konsep yang ada, disajikan dengan pemikiran yang kritis versi kalian. Kedua, bagaimana kalian kreatif membuat sebuah medianya dalam memaparkan literasi informasinya, sertanya sesuai dengan panduan keselamatan aman dari bencana. Ketiga, komunikasi. Tolong itu karena kita prodi pendidikan IPS, maka dialektika komunikasinya dijaga tetap beretika dan bermoral, terutama dalam menyampaikan, begitupun pada saat menjawab ketika ada pertanyaan, ya. Dan selain itu juga kawan-kawan jangan lupa bahwa yang menjadi tolak ukur penilaian hal yang lainnya adalah berani berkolaborasi, karena ini bagian dari pengembangan keterampilan sosial abad 21. Oke, kalau begitu mari kita simak bersama-sama pemaparan di kelompok 2, ya. Kelompok 2 terkait dengan panduan keselamatan aman dari bencana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, selamat pagi menuju siang di sini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eldi Mulyana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah mitigasi bencana di sini. Dan perkenalkan Bapak, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas terkait panduan keselamatan aman dari bencana. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rina Septiani sebagai moderator, dan juga ada saudari Sintia Nawati, kemudian ada saudari Konita Paujiah, Indri Rahmawati, saudari Alnidah Lena, dan juga saudara Ridwanuddin. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saudari Indri Rahmawati. Kepadanya disilakan. Adapun cara menyelamatkan diri dari gempa bumi. Yang pertama ada persiapan sebelum gempa bumi, yang kedua ada tindakan ketika gempa terjadi, yang ketiga ada tindakan pasca gempa, dan yang keempat bangunan anti gempa. Tsunami tidak dapat diprediksi dengan pasti. Setelah gempa pertama berhenti, kita harus berlari ke tempat yang tinggi dan aman. Yang kedua, jika tsunami benar-benar terjadi, maka tetaplah bertahan selama 6 jam di lokasi pengungsian. Yang ketiga, ada hindari lokasi yang berada dekat sungai atau saluran air. Yang keempat, perlu diingat bahwa tsunami tidak selalu dimulai dengan air yang tiba-tiba menyurut. Yang kelima, pada peristiwa tsunami, seringkali ombak yang pertama kali datang tidaklah terlalu besar. Yang keenam, hindari mengungsi di dekat kawasan teluk atau semenanjung. Yang ketujuh, gerakan air yang menyurut kembali ke laut dapat menyeret kamu ke lautan lepas. Yang kedelapan, di mulut pelabuhan pada titik pemecah ombak gelombang, tsunami mengalir sangat deras. Dan yang terakhir, di dalam area pelabuhan kapal laut tidak dapat beroperasi sebagaimana dikehendaki, bahkan bisa ikut terbawa hanyut ke daratan. Bencana Gunung Merapi dan juga angin kencang akan disampaikan oleh Teh Suntia. Kepadanya disilakan. Adapun hal yang harus kita lakukan ketika terjadi gunung meletus atau erupsi, yaitu ada 3. Yang pertama, tindakan sebelum erupsi gunung berapi. Yang kedua, tindakan menghadapi erupsi gunung berapi. Dan yang terakhir adalah tindakan setelah erupsi gunung berapi. Adapun tanda-tanda terjadinya angin puting beliung ini ada 3. Yang pertama itu selama beberapa hari kita ini akan merasakan sering gerah karena
cuaca panas yang tidak seperti biasanya. Yang kedua, ada munculnya awan putih yang bergerombol dan juga berlapis. Dan yang ketiga, itu sering terdengar suara gemuruh petir dan guruh kencang yang saling bersahutan gitu. Nah, untuk hal yang harus kita persiapkan ataupun hal yang harus kita lakukan itu sama, ada 3. Yang pertama, tindakan sebelum terjadi bencana angin puting beliung. Yang kedua, tindakan ketika menghadapi angin puting beliung, dan yang terakhir itu ada tindakan pasca terjadinya angin puting beliung. Kita next pembahasan yaitu panduan keselamatan dari bencana banjir dan tanah longsor. Ini akan disampaikan oleh Saudari Konita Paujiah. Kepadanya disilahkan. Baik teman-teman, ada 3 hal yang harus diperhatikan jika terjadi bencana banjir di daerah kalian. Yang pertama, kalian harus sedia payung sebelum hujan. Kenapa? Karena ketika kalian sudah sedia payung sebelum hujan, kalian akan bisa mengatasi bencana banjir atau meminimalisir. Yang kedua, tindakan saat bencana banjir. Yang ketiga yaitu tindakan pasca bencana banjir. Selanjutnya yaitu panduan keselamatan dari bencana tanah longsor. Nah, tanah longsor ini teman-teman merupakan bencana alam yang umumnya dialami di dataran tinggi. Nah, siapa di sini yang tinggal di dataran tinggi? Nah, saya harapkan kalian memperhatikan panduan keselamatan dari bencana tanah longsor ini, karena hal ini dapat dilakukan saat kita berada di kawasan rawan longsor. Menurut Pusat Krisis Kementerian Kesehatan di Indonesia, yaitu yang pertama, bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbukitan dan pegunungan perlu mengantisipasi bencana tanah longsor, terutama saat musim hujan. Yang kedua, ketika hujan lebat, mengguyur dan terdengar suara gemuruh yang tidak biasa, maka Anda harus segera mencari tempat aman. Yang ketiga, minta bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan evakuasi dan juga memindahkan penduduk ke tempat yang lebih aman. Yang keempat ya teman-teman, yang penting dari yang paling penting yaitu kalian jangan panik dan tetap siaga, harus calm down ya. Selanjutnya akan dibahas terkait panduan keselamatan dari bencana kebakaran dan juga kekeringan. Ini akan dibahas oleh Saudara Ridwanuddin. Kepadanya disilahkan. Bencana kebakaran dapat terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor buatan. Berikut ini adalah cara penyelamatan diri ketika terjadi kebakaran. Yang pertama yaitu jangan panik. Yang kedua ada reaksi dengan cepat. Yang ketiga ada usahakan keluar dari rumah. Yang keempat ada rendahkan badan dan tutup hidung. Karena dengan menutup hidung ini supaya kita tidak pengap ketika terjadinya atau menghirup asap kebakaran. Yang kelima, jika pakaian terbakar, jatuhkan diri dan berguling di lantai. Yang keenam, jika tidak cepat keluar rumah, cari tempat yang sekiranya tidak dijangkau api dengan mudah untuk menunggu pertolongan. Selanjutnya, ada antisipasi mengenai bahaya kekeringan. Kekeringan ini sering terjadi di wilayah Indonesia karena tingkat curah hujan yang rendah serta kemarau panjang yang sangat panjang. Kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri sesi presentasi kali ini, kita akan melaksanakan simulasi sederhana terkait panduan aman dari bencana gempa bumi dan akan melibatkan kawan-kawan semuanya yang nantinya akan dipandu oleh kelompok 2. Kita akan memulainya sekarang. Bagaimana siap? Oke. Kita akan memulainya sekarang. Pemberitahuan kepada seluruh mahasiswa yang masih berada di dalam kelas dimohon untuk berlari ke luar kelas yang berada pada titik kumpul jalur evakuasi. Oke, guys, lepas sudah berhenti, ayo cepat keluar, berkumpul. Tetap pegang kepala ya, keluarnya peraturan yang baru. Lihat dulu ya. Almi ada? Ada. Wisna? Stella? Dede? Ya, itulah tadi simulasi sederhana ketika terjadi bencana gempa ya kawan-kawan, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Nah kawan-kawan, di penghujung acara presentasi kali ini
kita buka sesi tanya jawab nih. Barangkali dari kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan oleh rekan-rekan dari kelompok 2. Boleh silakan. Saya ingin bertanya bagaimana pendapat dari kelompok 2, apakah mitigasi yang dilakukan si pemeran utama itu bisa membuat dirinya aman? Seperti itu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Krista. Berdasarkan pendapat saya dan sesuai dengan teori yang dijelaskan bahwa kita tidak dapat memprediksi sejauh mana tingkat tekanan dan kecepatan arus air akan menimpa kita, sehingga sebaiknya melakukan mitigasi sesuai panduan yang telah tadi saya sampaikan di presentasi waktu tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, kawan-kawan. Silakan, ada yang bertanya di pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak Moderator. Di sini ingin bertanya untuk kelompok 2 tentang mitigasi bencana kebakaran. Bagaimana sih cara mengidentifikasi resiko terjadinya kebakaran? Sekian dari saya. Baik, pertanyaan terakhir ini akan dijawab oleh kami kerja dari program dari kelompok 2. Silakan kami. Yang pertama tentu risiko dari setiap bencana alam itu sangat tinggi. Nah, bagaimana sih kita cara memprediksinya? Yang pertama kita harus melihat juga rasio dari BMKG sesuai dengan rasionya apa sih dampaknya, kemudian tingkat keratanannya seperti apa, kemudian rasio grafiknya ada bawah grafik itu nah cukup itu dapat diidentifikasi melalui rasio grafik dari BMKG yang tentunya dapat diperoleh juga dari berbagai informasi melalui website resmi dari BMKG itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak. Saya kembalikan kepada Bapak. Kami dari kelompok 2 kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai penampilan kelompok 2 ya. Tentunya banyak hal yang bisa kita pelajari di panduan perencanaan, terutama dalam mengantisipasi beberapa bencana. Dan tadi ada simulasi yang juga itu simulasi terkait dengan bagaimana gempa bumi. Walaupun sederhana, tapi jadi manfaat. Gempa, lindungi gempa, gempa, hindarilah kaca, bersiap-siaga, berbarisnya rapi menuju ke lapangan. Karya adalah agen secara perubahan, tapi juga agen penciptanya. Karyalah yang menciptakan itu di lapangan. Dan hal ini tentunya akan berkesempatan sebagai generasi emas di 2045 ya, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, sebelum mengakhiri, Bapak ada kuis sebagaimana biasanya ya. Dimulai dari sekarang. Baik, alhamdulillah berarti sudah selesai ya menjawab kuisnya. Jadi terima kasih kawan-kawan. Di sini ada yang pertama ya saudara Kevin. Oh ya, Bapak tua ya. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih atas atensi kawan-kawan di kehadiran kemudian juga aktivitas selama perkuliahan. Semoga berkenan dan bermanfaat dari apa yang menjadi literasi pada hari ini, dan sehat selalu kawan-kawan. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.